Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak tetap dalam keadaan yang sehat, semangat, dan ceria. Nah, anak-anak, kali ini kita kembali lagi belajar di tema 6, subtema 3, dan pembelajaran kedua. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kali ini, anak-anak diharapkan yang pertama, dapat mengetahui benda-benda di sekitar anak-anak yang menggunakan sifat konduktor dan isolator secara bersamaan. Yang kedua, anak-anak diharapkan dapat mengetahui pengertian dari gambar bercerita. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah siap belajar kali ini? Anak-anak, pada pembelajaran kali ini yang pertama kita akan belajar tentang benda-benda di sekitar anak-anak yang menggunakan sifat konduktor dan isolator secara bersamaan. Nah, coba anak-anak lihat apakah ada? Nah, contohnya benda-benda di sekitar anak-anak yang menggunakan sifat konduktor dan isolator secara bersama adalah termos. Nah, termos ini anak-anak biasanya digunakan untuk menyimpan air agar tetap dalam kondisi hangat. Nah, bagaimana ya cara kerja termos ini? Nah, ternyata anak-anak, bagian dalam termos ini terdiri dari dua lapisan kaca yang diantaranya terdapat ruang hampa udara, sehingga panas dalam termos ini dapat dipantulkan kembali. Sedangkan bagian tutup termos tersebut terbuat dari plastik atau gabus yang tidak dapat menghantarkan panas. Nah, itu dia bagaimana prinsip kerja termos yang menggunakan benda, konduktor, dan isolator. Nah, yang kedua anak-anak adalah teflon penggorengan. Nah, bagian tengah dari teflon penggorengan ini menggunakan bahan dan berasal dari aluminium yang dapat menghantarkan panas dari kompor ke makanan yang digoreng. Sedangkan bagian pegangan telepon ini biasanya terbuat dari plastik agar ketika anak-anak memegang maka tidak panas. Nah, anak-anak, benda lain di sekitar anak-anak yang memanfaatkan sifat konduktor dan isolator adalah setrika listrik. Nah, pada setrika listrik ini, bagian atasnya biasanya terbuat dari plastik agar tidak panas ketika dipegang. Sedangkan bagian bawahnya biasanya terbuat dari benda-benda logam yang bisa menghantarkan panas dari aliran listrik tersebut. Selanjutnya, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang gambar bercerita. Apa ya gambar bercerita itu? Nah, gambar bercerita ini adalah gambar yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian tertentu. Nah, biasanya gambar bercerita ini dimuat dalam sebuah komik, majalah, atau koran. Selain dalam majalah atau koran, gambar bercerita ini juga terdapat pada poster atau buku petunjuk pemakaian barang. Nah, hal ini digunakan agar pembacanya lebih bisa memahami bagaimana tata cara menggunakan barang tersebut. Nah, anak-anak, dari pembelajaran kali ini dapat kita simpulkan bahwa di sekitar kita terdapat benda-benda yang menggunakan sifat konduktor dan isolator secara bersamaan seperti setrika, termos, ataupun teflon. Nah, selain itu ternyata kita juga belajar tentang gambar bercerita yang artinya adalah sebuah gambar yang menceritakan peristiwa atau kejadian tertentu. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita kali ini. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sampai berjumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.